wabarakatuh. Semangat pagi. Kembali lagi dalam pembelajaran online mudah dan jelas. Kali ini kita akan memberikan edukasi kepada teman-teman terkait dengan instrumen panel bulldozer 155-6. Dan harapannya dengan melihat video ini kita bisa paham dan bisa menerapkan ke lapangan dengan baik dan benar ya. Saya yakin Anda bisa untuk mengoperasikan karena Anda adalah calon-calon operator yang handal. Oke, kalau begitu ikut pembelajaran online dulu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, luar biasa. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran online mudah dan jelas. Kali ini kita akan membahas tentang spesifikasi unit dozer 155-6. Kita mulai dari kiri ya. Di sini kita lihat ada pengunci pintu yang berfungsi untuk menahan pintu ketika pintu dibuka dan menahan, yang dari luar menahannya. Itu adalah lock pintunya ya. Nah, itu jadi fungsinya seperti itu. Ketika dibuka seperti itu. Oke, kita lanjut untuk fuel control dial yang berfungsi untuk menaikkan putaran engine atau RPM. Ketika RPM diputar minimal maka akan turun, dan diputar ke maksimal dia akan naik gitu ya. Oke, kita lanjut untuk joystick ini ya. Joystick PCCS berfungsi untuk mengatur transmisi maju dan mundur serta mengatur steering kemudi ke kanan dan ke kiri ketika unit dioperasikan atau bergerak. Jadi kalau dia berhenti ya tidak bisa itu ya. Oke, posisi ini transmisi pada kondisi netral di tengah ya. Dan pada posisi ini kondisi di R atau mundur, posisi ke belakang. Nah, di posisi ini transmisi pada kondisi di F ya, atau maju ke depan gitu ya. Oke, kita lanjut. Untuk yang ada di depan kita adalah shift up menaikkan transmisi. Yang di bawahnya adalah shift down untuk menurunkan transmisi. Tahukah Anda cara memasukkan transmisi F atau maju dan R atau mundur serta shift up dan shift down-nya? Kita lihat di sini teman-teman. Jadi F itu maju, R itu adalah mundur, automatic itu adalah auto. Kita lihat pada gambar ya, lihat pada motor display yang ditandai dan perhatikan huruf dan angka F dan R atau 1 sampai 3. Kita lihat. Oke teman-teman, kita lihat posisi tuas transmisi yang tepat dan melihat cara kerja shift up dan shift down pada joystick. Kita lihat di sini. Ya, kita langsung saja praktekkan. Kita lihat kondisi joystick maju dan perhatikan tombol shift up dan down-nya ya. Oke, sekali lagi kita lihat dan fokus ya. Oke, konsentrasi untuk memperhatikan posisi joystick dan tombol shift up dan down. Kita lihat di sini. Ya, kita lihat posisi joystick mundur dan kita lihat monitor juga ketika kita naik turunkan tombol shiftnya ya. Seperti itu. Oke, teman-teman, tetap konsentrasi. Di situ ada footstep berfungsi untuk pijakan operator atau sandaran kaki yang berada di samping kanan dan kiri dashboard. Jadi ada kanan, ada kiri footstepnya, teman-teman. Oke, setelah itu di sini ada foot brake yang berfungsi untuk mengurangi dan menghentikan kecepatan saat unit sedang beroperasi. Bisa untuk menghentikan itu ya. Lanjut, untuk pedal gas berfungsi untuk menaikkan RPM pada saat idle dan beroperasi. Tuh, throttle gas. Lanjut lagi untuk footstep bagian kanan ya, berfungsi untuk pijakan kaki di dalam kabin. Oke, kita langsung saja lanjut ke radio komunikasi yang berfungsi untuk komunikasi dua arah pada saat bekerja dan membahas tentang masalah pekerjaan. Jadi tidak usah banyak cerita ya di radio agar tidak mengganggu temannya saat bekerja dan berkomunikasi. Oke, kita coba untuk
lock lever yang berfungsi untuk mengunci blade dan ripper control lever. Tuh, dinaikkan, diturunkan gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut untuk brake control lever berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan blade serta memiringkan ke kanan dan ke kiri blade. Itu ya, itu adalah blade control lever. Lanjut pada tuas blade control lever digunakan untuk naik dan turun blade serta memiringkan kanan dan ke kiri blade. Ke atas naik, turun, ke belakang, miring ke kiri, ke kanan ya. Oke. Kita lanjut ya. Tahukah Anda bahwa ada 4 posisi blade control lever, yaitu raise naik, hold menahan, dan float mengambang, serta lower itu turun. Oke, ini posisinya. Ini adalah rise atau naik, ditarik ke belakang, maka blade akan naik. Terus ditahan. Nah, itu hold itu menahan. Posisi ini blade dalam posisi ditahan. Nah, lepaskan atau float mengambang gitu ya. Posisi float ini blade pada posisi mengambang. Jadi dia posisi memang betul di tengah gitu ya. Nah, didorong ke depan, pentok pada posisi ini, blade pada posisi turun. Nah, itu lower itu adalah turun ke bawah blade-nya ya. Oke, teman-teman. Lanjut, untuk klakson adalah alat untuk membunyikan suara tanda isyarat kepada orang yang berada di sekitar Anda. Oke, kita lanjut. Ada 3 isyarat klakson. 1 kali adalah start, 2 kali adalah maju, 3 kali klakson itu tanda mundur. Jadi jangan lupa ya. Pencet sekali start, 2 kali maju, 3 kali pencet isyarat mundur. Oke, kita lanjut untuk ripper control lever yang berfungsi untuk memposisikan ripper naik dan turun serta mengatur sudut potongnya. Jadi situ posisinya. Oke, lanjut untuk pin puller berfungsi untuk melepas dan memasang pin ripper saat akan mengatur tinggi dan rendahnya seng. Oke ya, yang ke kiri adalah masuk, yang ke kanan adalah pin keluar. Sekarang kita lihat bagaimana penggunaan ripper control lever dan switch pin puller. Oke, konsentrasi teman-teman. Oke, kita akan memposisikan lever ripper seperti ini. Maka ripper pada posisi raise, artinya akan naik ya. Dan ketika kita tarik ke belakang, posisi tuas ripper berada pada low, artinya ripper akan turun. Nah, ketika tuas diposisikan ke kanan, maka ripper akan keluar dan sudut potong lebih besar. Oke. Ketika kita posisikan tuas ripper ke kiri, maka sudut potong mengecil atau ripper akan masuk ke belakang. Seperti itu teman-teman. Jadi mudah aja, nggak ada yang ribet. Di sini kita konsentrasi aja. Nanti akan tahu semuanya. Setelah itu kita akan gerakan atau posisikan lubang pin puller sebelum memasang pin pada seng ripper. Seng ripper itu pisaunya itu ya. Ya, kita lanjut. Ketika pin puller di setting ke kanan, maka akan keluar pin pada seng ripper yang telah terpasang sebelumnya. Jadi dia akan keluar. Ya, setelah posisi seng ripper pas pada lubang pin puller, kita setting switch ke kiri dan masukkan pin. Seperti di gambar ya teman-teman ya, dilihat. Oke. Dia akan masuk dan diposisikan sesuai kebutuhan pekerjaan kita. Ya, kita langsung saja ke atas ke pengunci bagian kanan yang berfungsi untuk melepas kunci ketika pintu pada kondisi terbuka dan mengunci. Oke, teman-teman. Ya, teman-teman, pada gambar di atas adalah switch wiper dan ada beberapa switch untuk mengatur kecepatan wiper ya dan posisi wiper yang akan digerakkan. Oke, yang pertama LH, pintu kiri, FF, kabin depan, FF, pintu sebelah kiri, dan RR, kabin belakang,
INT adalah interval kecepatan wiper. Jadi itu tadi adalah switch pada wiper ya posisinya, karena kacanya ada banyak gitu ya. Oke, lanjut, dan pastikan juga mirror atau kaca kabin bersih ketika akan mengoperasikan unit yang bertujuan untuk melihat posisi belakang. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan bagaimana cara menghidupkan engine dan mengetahui panel pada unit Dozer 155-6. Kita lihat langsung. Ya teman-teman, pertama-tama kita klakson satu kali dulu sebelum menghidupkan engine agar safety sebelum menggerakkan unit. Kita klakson satu kali. Nah setelah itu putar kontak pada posisi on, biarkan monitor display menyala total dengan sempurna, baru di runningkan ya. Oke, pastikan panel menyala dengan sempurna dulu ya. Tahukah Anda nama-nama panel pada instrumen panel atau display monitor? Kita akan menjelaskan di sini ya panel-panelnya. Nah, di sini ada display monitor menunjukkan beberapa temperatur dan aliran udara, ventilasi dan error pada unit. Lalu off switch untuk mematikan AC, apabila ditekan AC akan mati. Itu ya, kalau ditekan akan mati dia. Lanjut, fan speed digunakan untuk mengatur aliran udara, dan aliran udara ini dapat dibagi menjadi 6 level. Nah, lanjut, untuk temperatur switch control berfungsi untuk mengkontrol temperatur dalam kabin. Selanjutnya adalah fan selector, berfungsi untuk mengatur ventilasi keluar udara AC. Dan auto switch berfungsi untuk mengatur otomatis aliran udara serta ventilasi dan sumber udara secara otomatis, termasuk temperaturnya. Lanjut, untuk fresh atau resirkulasi, switch ini berfungsi untuk memilih sirkulasi udara hanya di dalam kabin atau di luar gitu ya. Lanjut, untuk AC switch ini berfungsi untuk mengaktifkan AC on atau off. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Di sini kalau ada tanda P berarti parking brake aktif. Oke, itu teman-teman ya. Ada tanda P, parking brake aktif. Lalu ada tanda safety lock lever aktif di sini ya. Kalau safety lock levernya aktif, di situ ada tandanya. Sekarang kita akan coba tes lepas parking brake dan lepas safety lock lever. Perhatikan dengan baik-baik. Nah, sekarang kita akan coba tes ya. Ketika kita dinaikkan akan hilang tandanya, dan diturunkan akan aktif dan terlihat pada monitor display. Nah, itu dia teman-teman, kita sudah membuktikan ternyata benar. Oke, di sini ada engine coolant temperatur, berfungsi untuk mengetahui temperatur coolant engine. Lanjut, di sini ada power mode, berfungsi untuk menunjukkan mode apa yang digunakan pada saat beroperasi. Oke, lanjut, di sini ada contract message monitor. Monitor ini menyala apabila terdapat pesan, penampilan pesan, tekan F6 ya. Oke, AC di sini menunjukkan AC yaitu on atau off. Lanjut, untuk engine breathing, lampu ini akan menyala selama 2 detik dan alarm booster akan menyala 1 detik ketika starting switch diputar on sebelum dihidupkan engine-nya. Oke. Lanjut, untuk fan reverse menunjukkan pengoperasian kipas radiator berputar berlawan arah atau searah jarum jam. Lanjut, di situ ada HM, berfungsi untuk menunjukkan berapa total jam pengoperasian Anda. Ya, lanjut, pada posisi ini adalah multi gig, jadi di tengah ini bisa untuk pengecekan beberapa jenis gig yang tersedia: oli engine, hidrolik, coolant, baterai, pressure engine, dan maintenance ya. Fuel gig yang berfungsi untuk mengetahui jumlah bahan bakar pada tangki, itu ya. Oke, lanjut, untuk reverse slow monitor ini akan menyala apabila digunakan untuk mengurangi kecepatan pada saat mundur. Eco gauge menunjukkan status muatan kerja pada rentan merah, menunjukkan pekerjaan
dengan muatan ringan sampai sedang. Pada ring ini menunjukkan pekerjaan di ringan atau di berat gitu ya. Lanjut untuk speed ring display yang menunjukkan kecepatan pada unit dan status attachment yang digunakan. Oke, lanjut di sini ada guidance icon yang merupakan petunjuk pada display yang dapat membantu operator memudahkan dalam pengaturan dan pembacaan instrumen panel. Oke, lanjut sekarang kita pencet F2 untuk multigig dan perhatikan pada layar monitornya. Oke. Ya, F1 adalah opsi tambahan, F2 untuk mengganti gig, F3 kursor tambahan juga, F4 mengubah jam dunia ke HM unit, F5 itu untuk maintenance, dan F6 untuk checklist teman-teman. Nah, ketika kita buka maintenance, di sini kita bisa melihat berapa jam lagi oli akan diisi atau diganti ya. Tuh, oke. Nah, untuk F3 dan F4 digunakan sebagai kursor naik dan turun ya. Tuh, naik turun. Oke, kalau yang untuk F1 F2 nya itu naik 2 kali turun 2 kali begitu ya, dan untuk yang F5 itu kembali. Oke, setelah itu kita masuk ke user menu dan kita masuk ke fan reverse mode untuk memutar balikkan gerakan fan. Gini caranya teman-teman. Nah, oke, posisi fan reverse mode off, maka parking brake dan attachment harus off atau tidak aktif. Jadi ketika diundo atau F5 dipencet akan kembali lagi. Nah, no reverse. Nah, setelah masuk ada perintah please stop engine, matikan engine ya. Lalu hidupkan kembali, maka fan sudah berputar berlawanan dari biasanya, dan tujuannya adalah untuk membersihkan sirip-sirip radiator. Oke, lanjut, apabila ingin mengembalikan putaran, lakukan kembali ke fan reverse dan matikan engine, lalu di running engine kembali, maka dia akan kembali lagi putarannya. Oke, nah ketika kita pencet tombol power mode, maka akan muncul seperti di layar. Tuh, ada E statusnya ya. Nah, non ekonomi dilakukan untuk pengerjaan ringan dan power dilakukan untuk pengerjaan yang berat nih, gitu teman-teman. Oke, switch alarm buzzer adalah switch yang digunakan untuk mematikan alarm. Lanjut, untuk custom switch berfungsi untuk mengatur sistem switch sesuai dengan pengaturan ya. Nah, kalau kita mau pilih kecepatan mundur, low atau rendah, pencet reverse low, lalu posisikan kursor pada on, lalu OK. Setelah kita klik, centang di on pada layar display menunjukkan tanda pada pojok kanan atas low. Jadi itu teman-teman. Nah, pada posisi reverse low ini digunakan pada saat pengerjaan ripping aja ya, tidak direkomendasikan untuk mendosing. Nggak ada rekomendasi untuk dosing teman-teman ya. Oke, posisinya di situ. Lalu untuk cara mengembalikannya sama kayak tadi, klik switch custom lalu off, maka akan kembali ke normal. Nah, seperti itu teman-teman. Kita lihat di gambar. Iki mau iki bleed karan ya. Nah, lanjutnya adalah gear shift mode. Digunakan untuk memilih gear shift mode, yaitu otomatis dan manual. Bleed Shift mode. Oh iya, iki repair. Oh iya. Oke, mudah aja kan teman-teman. Simple sekali untuk doser 155-6 ini. Yeay! Teman-teman, itu tadi adalah pembelajaran yang dibuat untuk kamu semua yang ingin meningkatkan skill dan pengetahuan serta refresh pengetahuan untuk teman-teman sekalian. Sudah jelas ya teman-teman, ternyata belajar membawa bulldozer itu mudah aja kok, nggak ribet. Semoga pembelajaran tadi bisa dijadikan acuan untuk kita ketika di lapangan ya.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.